call me a god. You call me a god. Maintenance saya juga jangan terlalu lambat, jangan terlalu kencang, karena cari yang terbaik, hasil yang terbaik. Yang terlalu kencang juga nggak bagus di endingnya, yang lambat juga nggak bagus di awal dan di endingnya. Cari yang benar-benar di pertengahan, di proses sampai menuju ending itu benar-benar kasih waktu yang terbaik, lari tercepat-cepatnya. Targetnya itu 15 menit. Untuk Pak Amal kurang lebih sekitaran di angka 4,8 kilo ke atas. Udah pemulatif 4,8 kilo ke atas. Yang kecil-kecil cari di angka 4,2 kilometeran 4,2 kilometeran 15 menit ya. Nanti kan dikasih tahu sekitaran kita kalau di Pusdiklat biasanya putaran lapangan bola, kalau di sini kan agak terlalu kecil, nggak standar lapangan bola, jadi hitungnya kilometer, sama aja jaraknya. Oke, sekarang 15 menit, HP sudah siap. Oke, mulai semua. Pencet mulai udah? Pencet mulai belum? Oke, 15 menit, lari kenceng-kencengnya ya. Java juga, jangan sampai kalah sama yang kecil. Oke, siap. Dengerin ya, awalnya ini, endingnya juga sama. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. Voltumex ini memberikan data ke kita tuh, ada data detak jantung, data untuk kita bernafas dalam kondisi fisik stabil atau enggak, terus massa otot, detik otot, terus kemampuan daya tahan, itu Voltumex di sini. Jadi data Voltumex ini bisa untuk dibangun program-program untuk lu masing-masing. Jadi kayak Pamal hasilnya
9 keliling lapangan bola 15 menit. Berarti masih bisa ditingkatin sampai ke 10, berarti masih ada program fisik sedikit. 10 keliling lapangan bola tuh 15 menit itu udah cukup mengesankan sebenarnya. Kalau udah 10, kalau 9 tuh masih bagus aja. Kalau udah 9. Jadi kalau Pamal udah fisiknya mungkin ke depannya 30%, 70% udah power dan teknik aja. Karena program ini dibangun sesuai data base saat ini. Nah, untuk Dava sama Reno yang hampir-hampir mirip, jaraknya cuma 40-30 meteran, dihitung satu karakter, satu kategori kemampuan, lebih kepada untuk lebih banyak ke fisiknya, nggak terlalu banyak seperti Ipa yang McQueen yang masih 5-4 keliling dulu dan 6 kelilingan kan, 6 kelilingan sampai mau ke 7 keliling itu udah blok di angkatan lu, seumuran lu itu udah angkatannya bagus. Pamal kan udah angkatannya pemula remaja kategorinya. Jadi kalau untuk database-nya 15 menit itu untuk pemula remaja, untuk remaja sebenarnya bagusnya tuh di angka 4 kiloan sampai 4,4 kilo. Artinya 10 keliling sampai 11 keliling lapangan bola. Itu udah paling terdebes. Jonathan Christie aja itu gak pernah nyampe 5 kilo di pelatih. Cuma 4,5, 4,6 lah mungkin. Karena kenaikannya kalau udah maksimal sedikit rusak. Mama udah menyentuh di angka di 3,6, berarti sudah nambah 400 meter lagi speed. Ya unahan lah, tahun mungkin bisa dapat di tahun depan. Kamu orang masih harus lebih banyak daya tahan sama fisik 60-70%. Jadi mulai sekarang program fisiknya akan dipecah sama Mukoko kemampuannya. Karena untuk lu mengejar ketinggalan-ketinggalan, ya, Queen kamu nggak maksimal larinya, Ipai nggak maksimal larinya, Dava juga nggak maksimal larinya, dia maksimal larinya Reno, Pamal kurang maksimal sedikit larinya, masih kurang 15% sampai 20% nggak dihabisin terakhir ya. Jadi tes ini akan kita tes sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi tes performance itu selama 1 tahun kita latihan, diuji coba lagi, dites melalui data, nggak perlu lewat pertandingan, karena kamu belum layak untuk dipertandingin. Jadi untuk yang kecil-kecil ini, yang bagaimana Om Koko bisa tahu kemampuan kamu meningkat atau enggak, ya itu Om Koko pakai data-data tertentu, ada big test, ada ball to make, ada tes teknik, ada tes yang lain-lainnya. Kalau cara bermain kan kita setiap hari kan ada permainan game, jadi itu nggak terlalu Om Koko lihat, karena Om Koko belum ngejar kamu untuk juara. Kamu tuh masih pembenahan fondasi dulu. Ini bukan tentang siapa cepat-cepatan juara, tapi ini tentang siapa yang bisa sampai dewasa menjadi juara. Kalau cuma jadi juara di usia anak-anak sama pemula itu gampang. Apalagi untuk tingkatan ke jurpot sama pemain-pemain kampung. Mau 70 kali kamu juara kampung, gak akan pernah bisa ngalahin satu sertifikat juara ke jurpot. Gak bisa. Kamu punya 100 kali juara ke jurpot, gak akan pernah bisa kamu ngalahin satu sertifikat Sirnas. Gak mungkin bisa. Jadi begitu levelannya. Kalau kamu udah juara di sirkot atau ke jurpot 500 kali misalnya, atau 100 kali minimal misalnya nih, tapi ada teman kamu punya satu sertifikat ke jurpot, tetap level kamu di bawah dia. Karena kamu mau 100 kali juara ke jurpot tapi nggak pernah juara ke jurpot, itu nggak ngaruh ya. Jadi jangan ngejar pertandingan yang receh-receh. Kalau memang ya ada orang yang lebih bagus duluan, dia juara duluan, ya silakan aja, sah-sah aja. Kita bukan ngejar prestasi untuk di saat ini ya. Kayak Pamal baru usia main bulu tangkis dipegang sama Koko baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kamu baru 5 bulan, yang ini baru 4 bulan, yang ini baru 4 bulan juga sama. Kamu juga udah mendekati sama kayak Pamal. Jadi jangan ngejar prestasi itu untuk saat ini. Cuma anak-anak juara pemula nggak ada. Pemula juara remaja sulit. Apalagi tingkatannya ke jurprop atau Sirnas, ya udah mimpi aja. Makanya jangan pernah puas, jangan pernah sombong cuman baru juara ke jurkot, apalagi sirkot. Nah, mau kasih tahu orang pemain-pemain top, pemain-pemain elit dari mudanya nggak pernah bangga juara ke jurkap. Ke jurkap Jakarta Utara siapa musuhnya? Kalaupun juara untuk tingkatan-tingkatannya Jakarta Utara aja, belum tingkatan Jakarta Pusat.
belum tingkatan Jakarta Barat, belum tingkatan Jakarta Selatan. Kejurcaknya aja penuh dengan pemain pusiklat. Apalagi Jakarta Pusat, Jaya Raya Medlan, ada Jaya Raya Bintaro, belum pusiklat yang lain, Ragunan, Jaya Raya Akademi, belum. Ya, kalau cuma satu-satunya kejurkot di Jakarta Utara yang nggak ada pemain pusiklat itu cuma Jakarta Utara. Makanya lu juara berapa kali di Jakarta Utara pun tetap lu kok nggak akan pernah bisa bangga. Kalaupun lu kalah, lu untuk kalah di kejurkot, it's okay, no problem, gak masalah. Karena target lu bukan di situ juga. Gak ada jaminan juga lu juara kejurkot bisa jadi pemain sirnas, gak ada jaminan. Tapi kalau lu perlahan-lahan bangkit dari kekalahan kayak gitu, ya mungkin lu nanti punya rumah di pusiklat yang baru, ya mungkin lu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, atau jadi atlet yang lebih baik, lebih bagus lagi. Ya, jadi jangan pernah cukup tes hari ini jadiin pengalaman sama kamu. Tahun depan ada tes-tes yang lain, itu lakuin ya maksimal. Jangan sampai kamu nyesel, karena apa yang kamu kasih ke hari ini untuk tes itu akan dibangun program sama Om Koko. Jadi kalau misalnya nanti besok Om Koko bangun program dan itu nggak cocok sama kamu, berarti itu tandanya kamu yang nggak ngasih hasil maksimal di setiap tes. Ngerti? Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Saya kan waktu itu yang pas 10.98 itu, yang pas kelima itu saya bisa menang jauh dari Reno, tapi kenapa kalau kayak begini Reno menang? Ini ya Pak, setiap orang itu kalau untuk di dalam setiap segi latihan ada fisik, ada kelincahan, ada endurance dan lain-lain, mereka punya karakter masing-masing, mereka punya mindset masing-masing. Yang jelas sih membedakan itu adalah caranya berbeda-beda. Kamu untuk menjadi pemain bagus atau pemain elit, caranya beda-beda, latihannya beda-beda, programnya. Jawa Tengah sama DKI Jakarta pasti beda, atlet-atletnya karakternya pasti beda-beda. Nah kamu bisa kalah sama Reno itu bukan tentang kamu sebelumnya bisa ngalahin Reno di lari, bukan. Tapi kalau dihitung dari data speed sama endurance, Reno memang benar di atas kamu. Reno mimpin 10, 9, 8, 7, 6 sendiri, dia nomor pertama. Kamu cuma mimpin kemarin sekali doang di urutan keberapa, tapi ya, berarti secara garis besar kamu udah kalah telak sama Reno di dalam fisik kemampuannya. Tapi kalau dalam permainan mungkin kamu bisa ngalahin Reno, paham ya? Jadi orang punya karakter menunjang itu di setiap segi-segi yang berbeda. Ada yang Queen mungkin menang dari sprintnya, sprint pendeknya, kamu menang jarak jauhnya, ya, kamu menang misalnya endurance-nya. Itu nanti bekal ataupun bakat kamu masing-masing. Kamu punya bakat endurance berarti kamu punya karakter rally ataupun daya tahan yang lebih kuat. Bermain rally kamu lebih tahan. Kamu punya sprint pendek doang, berarti kamu lebih diuntungkan bermain speed. Contohnya siapa? Anthony Ginting. Pemain-pemain standar sekarang itu di belakang rata-rata pemainnya speed. Pemain endurance contohnya siapa? Li Chongwei endurance, Lindan endurance. Ya, pemain speed ada Ginting. Macam-macam karakter itu berbeda-beda. Jadi lu tuh diciptakan itu berbeda-beda karakter, bakatnya, talentanya, kemampuannya, keterbatasannya, kelebihan sama kekurangannya berbeda pasti, ya. Jadi kamu tumbuh dengan sesuai karakter kamu. Kalau kamu tuh misalnya, kamu tuh misalnya buah naga, kamu tuh misalnya buah ini, kamu misalnya buah C. Yang satu kamu cocoknya misalnya di tanah tandus, yang satu tanda yang subur, satu lagi di dekat-dekat yang seperti di daerah pesisir pantai. Ya itu nggak mungkin bisa Koko tanam di dalam satu ladang, nggak mungkin bisa, pasti harus berbeda-beda. Nah itu disebut setiap orang memiliki karakter dan bakat yang berbeda-beda. Ya, nggak mungkin bisa sama. Ngerti? Jadi itu kenapa kamu bisa kalah? Ya karena dari secara data yang sebelumnya memang Reno menang secara fisik. Tapi kalau mungkin di data di lapangan mungkin kamu bisa ngalahin Reno. Artinya kita nggak bisa sombong di situ. Ngerti? Nggak boleh sombong. Kamu juara duluan tapi dia belum juara duluan. Tapi statistik data di latihan dia menang. Kamu tinggal nunggu waktu dia ngalahin kamu doang. Contoh gini ya, kamu udah juara kejurkot 3 kali duluan Reno. Dia latihannya bagus tapi belum pernah juara. Kamu tuh tinggal nunggu waktu untuk kekalahan aja. Paham ya? Kalau kamu bertanding bisa jadi juara,
tapi di latihannya itu cuman ya malas-malasan asal-asalan doang, ya berarti kamu cuma bermain tentang bakat aja. Tapi bakat sama disiplin itu bakalan kalah jauh. Tapi kalau orang udah berbakat ditambah disiplin, nah itu yang bikin dia luar biasa. Oke ya, jadi latihan tes waktu max hari ini datanya udah dibacain, besok dibangun program, kita tinggal tes selanjutnya berarti tinggal dites, terus ada tes speed, masih ada tes waktu-waktu yang lain buat mengukur data-data yang lain. Ya, oke. Sekarang